Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Akli Fatona. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel saya agar tidak ketinggalan mengenai seputar obrolan-obrolan tentang komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem bus. Yang saya akan bahas bukan bus sebagai alat transportasi, yakni bus tentang bisa dibilang bagian-bagian dari komputer juga, bukan bus sebagai alat transportasi. Nah, di sini dijelaskan adalah bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Nah, kemudian sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Nah, kemudian cara kerja sistem bus adalah pada sistem komputer yang lain yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau front seat bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Jenis-jenis bus itu terbagi menjadi dua, yaitu dedicated bus dan multiplexed bus. Kita akan membahas tentang dedicated bus, bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Kemudian multiplexed bus, bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kemudian struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Kemudian yang pertama ada saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16 hingga 32 saluran. Jumlah saluran diartikan dengan lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misal, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Kemudian yang kedua ada saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat port yang dimaksud pada saluran alamat. Kemudian lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengamati port-port input-output. Biasanya bit-bit lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori. Kemudian yang ketiga ada saluran kontrol. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Saluran kontrol yang digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan
data, dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi bagi perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Nah, umumnya saluran kontrol meliputi memori word, memori write, dan sebagainya. Kemudian itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Semoga saya dari mahasiswa STMik Royal Kisaran dapat mendapatkan nilai yang terbaik dari dosen pengampu. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.